Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanti Masni sebagai fasilitator, yang terhormat Ibu Rini sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik praktek coaching dengan rangkaian kegiatan. Minggu yang lalu sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi. Dan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pasca observasi. Supervisornya adalah Desi Astuti, observernya Ibu Rini, rekan sejawat yaitu Ibu Desi Megasari. Berikut rangkaiannya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Ibu Rini? Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah baik. Ibu Desi? Alhamdulillah sehat Ibu ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran ya dengan Bu Desi Megasari, dan pada saat kali ini pasca didampingi oleh Bu Rini sebagai pengajar praktik. Ya. Bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Perasaannya pastinya masih akan jauh lebih baik ya ketika kita sudah disupervisi. Artinya kita sudah bisa mengevaluasi sejauh mana kemampuan kita dalam memberikan materi ya, kompetensi kita, meningkatkan apa-apa yang kurang di situ bisa diperbaiki, jadi bisa lebih baik ya. Kemarin kan ini sudah melakukan persiapan ya, dari mulai administrasi, media pembelajaran. Kira-kira pada saat kemarin ada kesulitannya pasti ada ya, setiap kelas itu ada kendala atau kesulitan yang kita hadapi terkait kemampuan anak-anak. Daya serapnya tidak semua bisa dikategorikan sama ya. Jadi berbeda-beda, tapi kita bagaimana cara mendekati lebih persuasif aja ya. Kalau kelebihannya apa yang Ibu rasakan pada saat kemarin Pak? Kelebihannya alhamdulillah dengan kita menggunakan metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang lebih menarik itu menjadi motivasi ya buat anak-anak. Jadi artinya anak-anak bisa belajar lebih maksimal lagi, bisa lebih terarah lagi, tidak boring ya. Kita tampilkan beberapa dengan media-media yang disesuaikan kebutuhan. Kira-kira Bu, metode atau strategi apa yang paling tepat untuk next time ke depan ya? Apa tuh? Metode yang paling tepat Kalau agama kan terutama dalam membaca Al-Quran ya. iya. Kalau dalam membaca Al-Quran kita kan nggak semua anak-anak mahir ya, ada kategori mahir, ada yang sedang, ada yang membutuhkan perhatian yang lebih ya, artinya pembelajaran yang lebih lagi pembinaannya. Nah, kita akan klasifikasikan. Nah, yang mahir ini bisa dengan cara tutor sebaya. Ya, kita fungsikan mereka lebih nyaman, lebih enjoy dengan tutor sebayanya. Nah, yang nanti yang sekiranya benar-benar butuh perhatian yang bantuan yang lebih, pembinaan yang lebih, kita fokuskan ke bisa di luar jam KBM, bisa pada saat KBM juga. Artinya yang penting anak-anak tidak merasa malu untuk belajar. Saya mau belajar walaupun saya nggak mampu, tapi saya mau berusaha. Alhamdulillah step by step gitu bisa terukur gitu perkembangannya. Baik, menurut Ibu kira-kira pengembangan kompetensi apa yang Ibu butuhkan untuk pembelajaran anak lebih menyenangkan gitu? Kalau yang lebih menyenangkan itu biasanya anak-anak bagaimana cara saya bisa menjadi contoh ya, figur mulai langsung. dari diri teladan ya, mulai dari teladan sendiri. Nah, itu anak-anak bisa kita silakan bebaskan untuk berkreasi dengan cara kita ambil temanya tentang apa, misalkan tentang kejujuran gitu ya, atau tentang patuh dan hormat kepada orang tua. Kita bisa buat short copy video mereka bagaimana berbaktinya mereka terhadap orang tua, seperti apa. Itu bisa di ekspor ya. Mereka bisa improvisasi sendiri, mereka bisa menggunakan keahlian atau skill mereka masing-masing di video-video short movie tersebut. Mereka lebih enak bermain peran langsung. Apalagi kalau ya dimunculkan, kita nonton bareng kelas, bareng-bareng semuanya, merasa karya mereka ini
dihargai gitu. Oh saya ini keren, ternyata mereka punya bakat untuk jadi aktris juga gitu kan ya, seperti itu. Jadi pemetaan diferensiasinya sudah dilaksanakan Bu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Lebih semangat biasanya Bu kalau Iya. disuruh syuting itu anak-anak lebih semangat. Bu saya ada kelas 3 jam ya, itu kan 3 jam. Buat dipakai buat syuting boleh di sekitar kelas, di sekitar wilayah sekolah. Kita kan ada kantin jujur waktu itu ya Bu ya. Mohon kepada orang tua berarti laksananya di rumah. Bagaimana cara bakti, hormat, berbicara sopan terhadap orang tua dan guru. Nah itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini kira-kira Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu ada rencana untuk ikut pelatihan atau apa bagaimana? Pengennya sih ikut ya, saya pengen banget. Apalagi kalau seorang guru itu harus selalu haus akan ilmu. Ya, jadi pembelajar Iya. sepanjang hayat ya. Betul. Mungkin waktunya kali ya, waktunya nanti kita cocokkan karena masih punya baby. Jadi Rencana action Iya. nih, kita kan kalau planning itu harus pas ya Iya. timingnya. Kira-kira Iya. mau kapan nih bergeraknya gitu untuk meningkatkan kompetensi? boleh Bu, nanti nunggu next ya Bu ya. Kalau bisa kan sekarang sebetulnya pelatihan kan nggak mesti harus Iya. datang, bisa daring. Minggu Iya. depan ada nggak Bu nanti? Oh ada pelatihan, boleh nanti kalau apalagi kemarin semenjak COVID ya, bentar-bentar webinar ya semuanya akhirnya banyak juga ya kita sertifikatnya untuk mengikuti pelatihan. Alhamdulillah makin banyak ilmu, makin banyak berkah yang kita manfaat ya, yang kita rasakan juga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Saya sekarang menanyakan ke Ibu, perasaan Ibu setelah saya ya dengan teman sejawat kita sering sharing berbagi pengalaman, perasaannya bagaimana setelah disupervisi oleh saya nih? Oh saya sangat alhamdulillah sekali punya partner, artinya teman sejawat yang kita bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling mengevaluasi ketika misalkan saya kekurangannya di mana, ini bisa saling ini ya, saling berbagi, artinya bukan menggurui tapi memang kita berbagi ilmu. Ketika misalkan kita punya kompetensinya di bidang apa nih, yuk kita Saling sebar melengkapi ya? ya, saling melengkapi. Alhamdulillah terbantu sekali. Nanti dari ketidaktahuan bisa menjadi tahu ya, nanti kita bisa Tadi cukup menarik sih menurut Ibu kan tadi kekurangannya ya, Iya. apalagi di PA itu kan tidak semua rata anak pasti membaca Al-Quran. Strategi apa nih untuk menutupi kekurangan biar anak mau membaca Al-Quran? Kata Ibu tadi kan ada tambahan atau apa? Iya. Di lain jam KBM apa yang Ibu upayakan? Yang upayakan yang paling penting adalah mendorong motivasi anak dulu ya. Ketika misalkan anak sudah hatinya tergugah, terdorong, ayo kamu bisa, mampu, memberikan semangat support untuk anak, nanti kita baru lakukan pembinaan yang lebih lanjut. Tapi itu sudah maksudnya apa baru rencana atau memang sudah dilakukan? Sudah dilakukan karena setiap kali awal semester ya, di tengah semester dan di awal pembelajaran tahun ajaran baru, kita selalu pembinaan untuk yang mahir membaca Al-Quran itu di awal-awal. Nanti baru kan ketahuan di semester keduanya apakah anak ini butuh bimbingan atau tidak. Nah yang benar-benar butuh bimbingan, dan kita lebih fokus ke situ. Berarti artinya sudah dilakukan? Sudah, Berarti setiap tahun sudah dilakukan. ketahuan misalnya, adakah perubahan? Alhamdulillah ada perubahan ya dari segi dalam membaca yang tadinya mungkin masih terbata-bata bisa lancar, walaupun tidak lancar-lancar banget tapi ada peningkatan. Ini kan Ibu sudah menemukan solusinya ya dari anak yang tadinya bahkan mungkin ada ya beberapa Kadang-kadang anak yang- kalau misalkan suruh baca karena tidak mampu, saya takut sama gurunya. Nah justru saya tahu nih anak mimik-mimiknya seperti apa. Kalau dia merasa malu kan apa saya pelan-pelan aja, nggak apa-apa, ayo mau belajar dari mana dulu, bisanya belum bisa Bu, ya udah kayak gimana, pengen tahu aja dulu seperti apa bacaannya. Nanti baru tahu kita kan kekurangan mereka ini, mungkin dalam membaca harokatnya atau misalkan panjang pendeknya yang kurang, atau kadang masih keliru gitu, makharijul hurufnya kita benahi dari situ kekurangannya, evaluasi langsung ke anaknya, yuk gak usah malu atau gimana. Menarik sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Artinya dari kesulitan di kelas sudah ada solusi ya dari Ibu sendiri gitu, dan
memang sudah dilakukan juga. Sudah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih baik. Saya juga bisa belajar dari Ibu karena Iya. kita saling melengkapi ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat, Bu. Iya. Mohon masukan juga sebagai Iya. observernya, Bu. Oke. Gimana? Nah, terima kasih. Saya sudah menanyakan secara langsung bagaimana Bu Desi coaching ya pasca observasi pembelajaran kemarin. Nah, di sini saya lihat 3 unsur sudah tercukupi, kemitraan dengan proses kreatif dan Bu Desi bisa menggali lebih banyak. Nah, terus yang saya ingatkan kepada Bu Desi di sini dalam pembelajaran daring untuk 1 bulan terakhir ini jangan lupa dalam menginventarisir aset ya. Oh, iya. Nah, itu jangan lupa nanti diskusikan dengan kepala sekolah, dari kami guru, bisa 5 orang dan komite. Nah, ini itu bisa sinergi untuk menggali potensi aset-aset yang bisa kita tingkatkan di sekolah ini dan bisa digunakan semaksimal mungkin. Nah, jadi kita jangan nyari yang nggak ada, kita yang ada kita maksimalkan. Ya, jangan nyari-nyari yang nggak ada. Buat apa nyari yang nggak ada? Ya, kita harus selalu positif. Harus Ya. menularkan Positif ilmunya dari hal kepada yang yang kita lain. hadapi. Nah, itu kemudian jangan lupa nanti di akhir pekan ini kita akan mengadakan lokakarya yang kelima. Nah, tahapan baca yang sudah pernah Ibu pelajari di modul sebelumnya nanti dipersiapkan, kita bahas, kita ulang kembali di lokakarya kelima. Ya. Terima kasih Bu Desi, dua Iya, kali sama-sama. terima kasih kita ketemu di lokakarya kelima. Baik. Terima kasih Ibu. Makasih semuanya.